MG listeners, para pelayat memberikan penghormatan saat mobil jenazah yang membawa peti mati Ratu Elizabeth II melewati pedesaan Skotlandia dalam perjalanan menuju London. Kerumunan orang berbaris di jalan-jalan pada hari Minggu dan beberapa pelayat melemparkan bunga saat mobil jenazah melewati desa-desa dan kota dalam perjalanan darat 6 jam ke Edinburgh, London. Sang ratu meninggal pada hari Kamis di perkebunan musim panas yang dicintainya, Kastil Balmoral. Rombongan juga terlihat melintas di Jalan Kingsway, Camperdown Park. Ada 8 iringan mobil dengan pengawalan motor polisi setempat. MG listeners, saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan cendekiawan Muslim Azumardi Azra. Selamat pagi, Prof. Azra. Salam sehat, Prof. Selamat pagi, Mbak Eva. Iya, hari Sabtu kita berbincang juga ya, Prof, masih di Bukit Tinggi saat ini. Baik. Iya. Baik, Prof, terima kasih sudah terhubung atau bergabung bersama kami langsung dari Bukit Tinggi. Kita akan bahas ya, Prof. Azra adalah warga negara Indonesia pertama yang mendapatkan gelar Commander of the Order of British Empire langsung dari Ratu Elizabeth II pada tahun 2010 yang lalu. Bagaimana kesan dan juga pengalamannya, Prof? Ya, kesan saya ya yang pertama kita turut belasungkawa atas wafatnya Ratu Elizabeth II ini ya, yang tentu saja memberikan banyak legacy lah ya. Mungkin bagi sebagian orang, mungkin yang saya lihat beredar di media sosial itu terkait dengan misalnya keterlibatan Inggris dalam pasca Perang Dunia Kedua ya, itu ya yang kemudian dikaitkan dengan Ratu Elizabeth II ini. Tapi saya kira saya lebih melihat dari hal yang positif dari Ratu Elizabeth II ini, yaitu usaha perhatian dan usaha mendiang ini ya pada pengakuan pada pluralitas dan multikulturalitas baik di Inggris maupun di dunia yang lebih luas ya. Jadi apalagi setelah terjadinya ketegangan di tingkat global ya pasca peristiwa 11 September, maka kemudian inisiatif yang dilakukan oleh Ratu Elizabeth II ini dalam membangun peradaban yang saling menghormati, saling respect ya, itu saya kira patut kita hargai ya, kita apresiasi lah gitu. Nah, jadi ini saya kira salah satu legacy dari Ratu Elizabeth II, di samping juga keterlibatan beliau di dalam berbagai organisasi atau foundation, yayasan pada tingkat global untuk kemanusiaan ya, untuk kemanusiaan lah, memajukan kemanusiaan. Itu Ratu Elizabeth II ini terlibat di dalam berbagai lembaga dan yayasan untuk memajukan, untuk menyejahterakan, untuk kehidupan kemanusiaan yang lebih baik gitu. Baik. Dan Prof juga diakui ya sebagai anggota keluarga bangsawan Inggris serta mendapatkan atau berhak menggunakan gelar Sir. Nah, itu boleh dijelaskan bagaimana, Prof? Iya, memang saya sendiri tidak menggunakan gelar itu ya. Nanti dibilang orang saya kayak Inggris-Inggrisan gitu. Tapi ketika saya pergi ke Inggris, misalnya diundang untuk konferensi berbicara di depan majelis tinggi ya, Parlemen Inggris. Parlemen Inggris itu terdiri dari 2 kamar atau bicameral. Ada House of Lords itu majelis tinggi, dan kemudian House of Commons majelis rendah. Nah, ketika saya diundang untuk berbicara di majelis tinggi itu, saya diperkenalkan oleh anggota majelis tinggi yang memimpin acara itu sebagai Sir. Jadi saya dipanggilnya Sir Profesor Azumardi Azra gitu. Jadi saya kira ini adalah penghormatan yang sangat besar bagi saya, dan saya kira juga bagi kita semua lah ya. Karena memang betul bahwa saya sejauh ini sampai sekarang ini baru saya sendiri yang dianugerahi gelar CBE itu, dan CBE itu gelar yang tinggi ya, yang tertinggi lah, salah satu di antara yang tertinggi yang bisa dianugerahkan kepada yang orang-orang yang bukan pejabat negara ya. Presiden ataupun lainnya bisa juga dapat penghargaan, seperti misalnya Presiden SBY itu pernah mendapatkan penghargaan dari Ratu Elizabeth.
Tapi atas nama dia itu dalam posisinya sebagai presiden. Nah, saya kan warga biasa ya, jadi oleh karena itu penghargaan yang tinggi yang bagi orang Inggris sendiri ya tidak selalu bisa mendapatkan penghargaan seperti itu. Kita misalnya kalau saya bandingkan gelar yang diberikan ke saya itu CBE itu lebih tinggi daripada gelar yang diberikan oleh Ratu Inggris kepada misalnya pemain sepak bola terkenal itu David Beckham dari Manchester United yang diberikan gelar OBE. OBE itu officer, perwira ya, perwira dalam tatanan kerajaan Inggris. Nah, jadi ini memang penghormatan yang menurut saya sih tinggi sekali lah gitu. Dan bahkan mungkin saya satu-satunya di negara non persemakmuran yang mendapatkan gelar seperti ini. Prof, kalau kita melihat ya bagaimana warga Inggris bahkan dunia juga merasakan kehilangan yang luar biasa dari kepergian atau mangkatnya Ratu Elizabeth II. Bagaimana perspektif dunia kepada Ratu Elizabeth II? Saya kira secara garis besar ya, secara umum gitu, masyarakat dunia sangat menghargai Ratu Elizabeth ya. Bahkan juga mungkin ada rasa empati kepada Ratu Elizabeth ya, karena eh, beliau sudah lama ditinggalkan oleh suaminya, kemudian juga keluarga anak-anaknya juga pernah mengalami krisis, mengalami kesulitan ya. Jadi saya kira masyarakat dunia simpati lah atau empati pada Ratu Elizabeth ya umumnya. Walaupun seperti yang tadi saya katakan masih ada yang mengaitkan Ratu Elizabeth ini dengan misalnya serbuan Inggris pasca Perang Dunia Kedua ketika revolusi kemerdekaan di Surabaya misalnya, ada itu yang mengaitkan dengan itu ya. Tapi kita tidak tahu pasti apakah penyerbuan itu ke Surabaya misalnya oleh tentara Inggris itu atas perintah Ratu Elizabeth atau atas perintah dari Perdana Menteri, karena kan sebetulnya kan yang menjalankan pemerintahan itu kan Perdana Menteri, bukan Ratu atau Raja. Ratu itu kepala negara, dia Ratu Elizabeth, jadi bukan kepala pemerintahan. Jadi perlu saya kira kita melakukan penelitian lebih lanjut untuk menjernihkan, mengklarifikasikan mengenai keterlibatan atau ketidakterlibatan Ratu Elizabeth dalam perang yang terjadi seusai Perang Dunia Kedua, termasuk di Indonesia. Baik. Nah, kalau kita bicara soal legacy dari Ratu Elizabeth II, apa saja legacy yang ditinggalkan oleh Ratu Elizabeth II selama 70 tahun memimpin? Ya, saya kira kalau dari sudut sistem politik, ya kita juga melihat bahwa walaupun Inggris itu monarki ya, monarkinya itu dipimpin oleh seorang ratu, dan ratu itu adalah kepala negara, bukan kepala pemerintahan, tapi sekaligus juga ratu itu adalah kepala pimpinan gereja Anglikan ya. Dia sekaligus menjadi pemimpin dari gereja Anglikan. Jadi kita melihat sebetulnya dari pengalaman Ratu Elizabeth ini, kita melihat sebetulnya monarki itu bisa juga berlaku atau mengembangkan kehidupan yang demokratis, kehidupan yang juga menghormati pluralitas dan multikulturalitas, karena Inggris ini adalah yang saya kira salah satu dari sedikit negara Eropa yang pertama kali mengakui keragaman budaya, keragaman agama itu diakui oleh Inggris dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga misalnya di Inggris itu orang relatif bebas mendirikan masjid misalnya ya, kalau dilihat dari sudut orang Islam. Kemudian juga perempuan muslimah itu juga bebas memakai jilbab kalau mau ya, walaupun banyak juga yang tidak pakai jilbab, tapi kalau mau pakai jilbab tidak ada larangan gitu. Misalnya saya sering sekali menemui di bandara London itu petugas imigrasi yang pakai jilbab ya. Itu walaupun mereka itu berasal dari Pakistan atau Bangladesh atau India gitu kebanyakannya. Ya, ya. Apakah dengan kepergian Ratu Elizabeth II, hal ini pengaruh-pengaruh yang ditinggalkan atau sudah dilakukan oleh Ratu Elizabeth II ini akan sama begitu di mata dunia? Saya kira akan tetap berlangsung ya, karena
Raja Charles III ya yang menggantikan beliau ini yang sebagai putra ya, putra yang pangeran kemudian udah jadi raja, udah ditahbiskan sebagai Raja Charles III. Saya kira akan melanjutkan itu legasi dari Ratu Elizabeth, dari ibunya ini ya. Penghormatan pada keragaman, penghormatan pada multikulturalisme, dan bahkan eh, Pangeran Charles ini dianggap terlalu dekat dengan Islam ya, karena dia juga menjadi menjadi pelindung dari Oxford Center for Islamic Studies misalnya di Oxford. Jadi sehingga kemudian ada orang-orang yang tidak suka itu yang menuduh bahwa Pangeran Charles ini sebetulnya sudah terlalu dekat ya, sudah termakan oleh ide-ide mengenai Islam dan seterusnya. Jadi terlepas dari soal itu, tapi secara umum saya kira Pangeran Charles ini akan memainkan peran yang juga mungkin sedikit berbeda dengan ibunya, karena aktivitasnya selama ini juga agak berbeda. Misalnya Pangeran Charles ini punya minat untuk penyelamatan lingkungan hidup, khususnya hutan ya, hutan dalam rangka menghadapi global warming, pemanasan global, dan bahkan Pangeran Charles itu pernah berkunjung ke Indonesia dan melihat meninjau hutan yang ada di Provinsi Jambi. Nah, beliau ini memang punya perhatian dan berharap bahwa Islam misalnya bisa memainkan peran menjelaskan, mensosialisasikan ajaran-ajaran Islam untuk penyelamatan hutan, penyelamatan lingkungan alam, dan ya lingkungan yang lebih luas lah ya, sehingga tidak rusak oleh penebangan liar, oleh penambangan liar dan seterusnya itu. Baik, Anda sampaikan ada ketertarikan yang sedikit berbeda antara Raja Charles ketiga dengan sang ibunda Ratu Elizabeth Iya. II. Nah, bagaimana menurut Anda, analisa Anda, Prof. Azra, saat nantinya atau saat ini ya sudah memimpin Raja Charles ketiga? Saya kira ini kesempatan yang baik bagi Indonesia ya. Kalau Indonesia ingin memainkan peran yang lebih besar di dalam di dalam menghadapi pemanasan global ini, dan kemudian juga perlindungan hutan Indonesia secara lebih baik, secara menjadi tanggung jawab global, tanggung jawab internasional, karena kan selama ini juga Indonesia mendapatkan dana untuk melindungi hutannya ya. Tetapi kelihatannya momentumnya itu harus diciptakan kembali, karena ada juga negara-negara yang tidak peduli dengan penyelamatan lingkungan hidup ini, dengan hutan dan sebagainya. Jadi oleh karena itu saya kira waktunya lah pimpinan Indonesia, presiden atau wakil presiden atau siapa saja pimpinan Indonesia ini mencoba bertemu dengan Pangeran Charles dan ayo sama-sama kita menyelamatkan lingkungan hidup kita demi masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita, lingkungan untuk dalam rangka membangun, menciptakan lingkungan hidup yang sustainable, yang bisa berkelanjutan gitu. Baik, selain soal lingkungan hidup, bagaimana analisa Anda juga Prof. Azra terkait dengan bagaimana hubungan antar Inggris dengan Indonesia ke depan setelah adanya pergantian tahta dari Ratu Elizabeth II kepada Raja Charles III? Ya, saya kira bisa semakin baik ya, karena seperti yang tadi saya katakan, kalau dengan Ratu Elizabeth sendiri kan udah pernah datang ke Indonesia ya, dan Pangeran Charles juga udah pernah. Nah, sekarang sebagai Raja Charles III, saya kira bisa kita memberikan ucapan selamat, ataupun pimpinan kita, presiden kita juga bisa bertemu dengan Presiden Charles dengan Raja Charles kalau misalnya ada kesempatan ke Eropa atau ke Amerika, mampir di London itu kan bisa ya. Atau mengundang kembali Raja Charles III ini untuk datang ke Indonesia untuk melihat hutan yang ada di Kalimantan atau hutan di Papua misalnya, atau di tempat-tempat lain ya, sehingga kemudian Raja Charles III ini bisa mengakselerasikan, memperkuat kembali, membuat momentum kembali bagi penyelamatan hutan kita ya, hutan di dunia ini yang semakin berkurang. Karena apa? Karena Indonesia ini masih merupakan salah satu dari sedikit wilayah yang disebut sebagai paru-paru dunia, karena masih punya hutan yang cukup banyak, walaupun tergerus terus-menerus ya, berkurang terus-menerus, tapi masih tetap saja menjadi salah satu dari dua wilayah yang menjadi paru-paru dunia. Yang lainnya itu adalah Amerika Latin ya, Amerika Latin itu. Baik, terima kasih Cendekiawan Muslim
Profesor Azumardi Azra sudah bergabung bersama kami langsung dari Bukit Tinggi ya. Salam sehat selalu ya Prof. Azra, terima kasih sudah Ya, sama-sama bergabung. Mbak Eva Wondo, selamat siang. Selamat siang, salam sehat selalu.